وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini kitab Taqribut Tahdzib yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di dalam kitab ini beliau membuat suatu sistem pengelompokan atau klasifikasi para perawi hadis. Sebenarnya sistem klasifikasi para perawi hadis, pengelompokan perawi hadis ini dahulu sudah pernah dilakukan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi. Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi itu membagi para perawi hadis itu menjadi 4 bagian. 2 bagian pertama adalah perawi hadis yang memiliki kriteria adalah dengan dobet, itu 2. Jadi dia adil dan dobit, dan kemudian nilainya tuh A. Kemudian adil dan dobit tapi nilainya B. Gak ada nilai C untuk pembagiannya Abdurrahman Ibn Mahdi ini. Selain B itu sudah dhaif gitu. C itu sudah dhaif gitu kan. C sama D itu sudah dhaif, nggak bisa diterima. Kemudian berkembang ke masanya Al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim menambahkan lagi pembagiannya. 4 yang mendapat pujian dan 4 yang mendapat celaan. Jadi kesemuanya ada 8 pengelompokan klasifikasi. Sampai kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi 12. 6 yang pertama adalah perawi yang mendapatkan pujian. Kemudian 6 selanjutnya sampai 12 adalah perawi yang mendapat celaan. Nah, di sini beliau memberikan keterangannya di dalam muqaddimahnya ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi di dalam muqaddimahnya fa ammal maratib, adapun tingkatan-tingkatan atau jarh wa ta'dil seorang perawi adalah yang pertama fa awwaluha as-sahabah fa usarrihu bidzalika li syarafihim. Yang pertama adalah para sahabat. Jadi kalau sudah dapat predikat sahabat, ini sudah nggak perlu ditanya siqoh-siqohan lagi, sudah hadisnya ini diterima. Fa usarrihu bidzalika, maka aku tegaskan penyebutannya itu karena kemuliaan yang ada pada diri mereka. Kemudian tingkatan yang kedua adalah yang selain sahabat. Dia terpenuhi kriteria apa? Adalah dengan dobitnya itu sudah terpenuhi, tetapi dia punya nilai plus. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, man ukida madahuhu, yang pujiannya itu mendapatkan penguatan makna, imma bi af'ala, entah itu nanti dengan bentuk af'ala. Bagi antum yang sudah belajar bahasa Arab sudah tahu nama af'ala itu, sighah af'ala itu sighah yang kalau dalam bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia disebut dengan suprelatif. Bentuk suprelatif itu kalau dalam bahasa Indonesia paling, yang paling ini, yang paling ini. Itu ada, kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada suprelatifnya. Bahasa Inggris ada Kalau bahasa Inggris gimana adanya itu? The highest, paling tinggi gitu kan. Bentuknya highest, paling tinggi, paling jauh apa? Paling besar, the biggest, paling besar. Bigger itu kan lebih besar daripada gitu. The biggest itu paling tinggi. Nah, bahasa Arab dia punya bentuk kata yang seperti itu. Jadi di sini disebutkan diantaranya awsaqin nas. Awsaq itu orang yang paling thiqah. A'lamun nas, orang yang paling berilmu gitu. Nah, itu berarti ada penekanan makna, dia bukan hanya sekedar thiqah. Au bitakriri sifah, atau nanti penyebutan sifatnya, penyebutan pujiannya itu diulang, thiqatun thiqah, atau diulang maknanya, thiqatun hafid. Hafid ini maknanya ya thiqah gitu. Nah, antum lihat ini sudah saya kelompokkan di sini. Nah, kelompok yang kedua ini dia mendapatkan pujian, tetapi pujiannya itu ada penguatan makna di situ. Istilahnya nanti sering digunakan thiqatun thiqah, thiqatun sabtun mutqin, diulang-ulang seperti ini. Jadi ada thiqah, ada tambahan pujian lagi gitu.
Atau tadi disebut awsaqun nas. Nah, contoh lain lagi, kalau antum lihat di dalam kitab Taqribut Tahdzib, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan pujian kepada Imam Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan Jabalul Hifdzi, gunung hafalan. Bukan hafid lagi gitu. Hafid kan hafal dia. Tapi Jabalul Hifdzi, gunungnya hafalan. Nah, itu Al-Imam Al-Bukhari. Ada nanti yang mendapatkan pujian imam, sudah thiqah dia dapat imam. Kemarin kita sudah lihat Sufyan ibn Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ketika kita membahas hadis telunjuk gerak-gerak atau tunjuk itu kan, ada yang thiqah saja, ada yang thiqah dengan tambahan. Nah, ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini tingkatan yang kedua. Gimana riwayat hadisnya? Riwayat hadisnya sahih. Artinya kalau antum nanti melihat di dalam rangkaian sanad suatu hadis, perawinya itu terdiri dari rijal-rijal yang punya gelar-gelar seperti ini, dapat predikat seperti ini, maka hadisnya sahih. Nanti kita praktek setelah ini, insya Allah ada sempat waktunya. Tingkatan yang ketiga, man ufrida bisifatin, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Man ufrida bisifatin, yang pujiannya itu hanya disebutkan sekali saja, disebutkan secara tunggal. Jadi tidak diberikan penekanan makna dengan pengulangan sifat, itu tidak. Jadi fulan thiqah gitu aja. Ini perawi ini thiqah, perawi ini mutqin, perawi ini sabat. Satu aja dia. Thiqah atau mutqin atau hafid atau adlun. Enggak lebih dari anu. Nah, kita lihat, coba kita buka kitab Taqribut Tahdzib, langsung kita lihat bagaimana isinya dan bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan pujian. Nah, contoh ini kan, perawi namanya Dinar. Ini antum lihat oleh editor kitabnya diberikan nomor ini untuk mempermudah. Nomornya ini bukan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar loh ya. Ini dari editor kitab. Mim Sin, nah ini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Artinya perawi ini ada di dalam Sahih Muslim, ada di dalam Sunan Nasa'i. Namanya Dinar Abu Abdillah Al-Qarad bidha'in mu'jamatin Al-Khuzai maulahum Al-Madani, qabilahnya Khuzai, dan kemudian kotanya di Madinah. Thiqatun yursil, pujiannya thiqah. Yursil ini peringatan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya perawi ini sering melakukan yursil. Yursil itu meriwayatkan tanpa menyebutkan perantara antara dirinya dengan Nabi SAW. Kadang dia tabaqatnya tabaqat tabi'in, sering melakukan irsal. Sering melakukan irsal itu nanti apakah dia celaan atau tidak, dia bukan celaan, tetapi peringatan bagi kita untuk berhati-hati bahwasanya sebagian riwayatnya nanti ada yang mursal. Karena dahulu para salaf untuk riwayat yang mursal mereka terima. Yang pertama kali mengkritisi riwayat mursal untuk tidak diterima itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sebelum Imam Syafi'i, para ulama salaf itu menerima hadis mursal. Nanti ada pembahasannya sendiri untuk hadis mursal ini insyaallah. Nah, ini salah satu contohnya. Ini perawi ini hanya satu saja, apanya, pujiannya itu satu saja.